Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada hari ini di mata kuliah Fikih Ekonomi, yang mana sebelum kita membahas terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, ya mana kita akan membahas terkait masalah akad jual beli itu sendiri, ya kan? Karena ini menjadi pertemuan pertama kita dalam materi fikih ekonomi. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Bapak ingin menyampaikan terkait masalah rencana pembelajaran semester ini, apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Tentunya RPS atau rencana pembelajaran ini yang pertama kita akan mempelajari terkait masalah akad-akad dalam Islam, baik itu akad jual beli, akad kerjasama, atau ya akad berbisnis gitu ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam beberapa bentuk-bentuk akad, ya seperti ada mudharabah, ya ada musyarakah, yang itu sering digunakan di dalam dunia lembaga keuangan Islam. Ya kan, kalau kita di bank atau di BMT atau di lembaga keuangan yang lain, pasti kita lebih mengenal dengan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah. Atau ketika kita di bank, kita juga akan mempelajari setelahnya terkait akad wadiah. Apa itu akad wadiah? Ya titipan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam implementasi terkait bagaimana pelaksanaan asuransi syariah, bagaimana pegadaian syariah dan yang lainnya. Nah, ini di akhir pertemuan kita. Tapi di setiap di setiap pertemuan nanti ada beberapa tugas dan juga kemudian nanti ada UCP, ujian capaian pembelajaran. Karena kita ini ada 2 SKS, maka kita paling tidak ada 3 UCP, yakni pada pertemuan keempat, pada pertemuan ke-9 dan ke terakhir. Gitu ya. Nah, masing-masing UCP nanti kita akan ujian baik dari multiple choice atau esai. Nah, tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini adalah supaya rekan-rekan semuanya mengetahui bagaimana sebenarnya praktek ekonomi Islam itu dalam sebuah masyarakat, dan akhirnya kita bisa mengimplementasikannya sehingga kita tidak terjerumus ke dalam sebuah kesalahan dalam mengaplikasikan atau mempraktekkan berbagai macam transaksi dalam kehidupan kita ini. Karena kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Nah, adapun nanti metode pembelajaran yang akan kita lakukan, tentu metode ini menggunakan SCL, Student Center Learning, di mana nanti kalian sebagai mahasiswa menjadi center daripada pembelajaran ini. Maka dalam metode pembelajaran nanti Bapak akan memberikan sedikit penyampaian materi, kemudian nanti kita akan melakukan fokus group discussion atau kita akan grup diskusi, ya beberapa kelompok. Nah, nanti dari grup diskusi tersebut kalian akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari dari diskusi yang kalian lakukan sesama grup tersebut. Nah, ini adalah metode yang akan kita lakukan di pembelajaran fikih ekonomi ini. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Baik, kita akan mulai masuk materi yang terkait dengan akad jual beli. Pada kali ini kita akan masuk yang pertama mengenai masalah jual beli itu sendiri. Oke, ini akan kita pelajari pengertian akad jual beli, hukum jual beli, rukun dan bentuk jual beli. Ada yang belum pernah melakukan jual beli di sini? Sudah ya? Nah, pernah nggak teman-teman semuanya merasa jual beli yang kita lakukan ini benar atau salah? Pernah melakukan evaluasi, introspeksi, benar nggak sih jual beli yang saya lakukan? Gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar terkait masalah itu supaya jual beli yang kita lakukan ini tidak terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Oke, ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi terkait masalah jual beli. Dalam pengertian jual beli itu tadi apa artinya di sini? Ya, ini sebuah pertukaran barang. Maka dalam konsep jual beli secara bahasa harus ada wujud pertukaran barang dan ada pergantian hak kepemilikan.
Itu adalah konsep jual beli, gitu ya. Nah, adapun kemudian kalau kita lihat pengertiannya, ada beberapa perbedaan antara madhab, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau Hanafi dikatakan adanya pertukaran harta dengan benda lain, tapi dengan syarat apa? Menggunakan cara yang tertentu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Oke, maka dalam hal ini ketika cara yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, berarti boleh tidak? Apa contohnya? Penipuan. Apalagi kira-kira? Orang yang tidak berakal. Betul? Nah, jadi ketika orang itu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan syariah, berarti dia bisa jadi tidak sah jual belinya. Oke. Kalau menurut madhab Maliki, menukar harta benda dengan harta benda yang lain dalam bentuk berupa pemindahan kepemilikan atas harta benda tersebut. Memang pengertiannya mirip. Tapi menurut sebagian besar ulama di sini, penjelasannya adalah adanya pertukaran hak milik. Ya. Cuman menurut Hanafi di sini ada penegasan apa? Yang dibolehkan dalam syariat Islam. Oke, nah ini penegasannya seperti itu. Nah, apa dasar hukumnya? Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, dalam muamalah itu hukum dasarnya adalah mubah. Semua muamalah boleh dikerjakan kecuali ada yang diharamkan dalam syariat Islam. Di sini Allah berfirman apa? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Jadi intinya semua bentuk jual beli itu hukumnya mubah atau boleh dikerjakan. Oke, kecuali yang riba. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun di sini ada orang yang berakad, kemudian ada pernyataan atau ijab qabul. Jadi ijab qabul itu selalu menjadi bagian dari syarat interaksi muamalah, gitu ya. Orang menikah ada ijab, ada qabul. Saya terima nikahnya, itu apa? Qabul. Ijabnya apa? Saya nikahkan Fatimah binti Abdullah. Betul nggak? Nah, dalam jual beli juga sama. Ini barang saya jual dengan harga 5.000. Saya terima barang yang Anda jual dengan harga 5.000. Itu ijab qabul. Oke? Juga ada objek akad. Maka dalam jual beli itu harus ada objeknya, harus ada barangnya. Wujudnya harus ada. Maka kalau jual beli nggak ada barangnya, boleh tidak? Nggak boleh. Maka kalau kita lihat contohnya, ketika orang-orang itu punya sapi, misalkan sapinya hamil, oke? Kemudian apa? Dia menjual sapi itu beserta anak yang ada di dalam kandungannya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena wujud barangnya belum ada, nggak kelihatan. Bisa jadi barang anak yang ada di dalam kandungan itu mati, betul kan? Yang rugi siapa? Pembeli, betul kan? Nah, di sini makanya ada hal yang dilarang dalam syariat Islam. Dan yang keempat ada nilai tukar. Apa nilai tukar? Jadi ada pengganti. Saya punya barang, berarti di situ ada uang atau barang yang lain kalau sifatnya barter. Saya punya handphone, yuk kita tukar menukar handphone. Berarti kan barter. Jadi ada barang yang ditukar. Jelas ya? Nah, di sini ada beberapa syarat. Orang yang berakad harus berakal. Kalau nggak berakal, gimana gitu kan? Objek yang dia berjual belikan harus ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya, ya tadi seperti orang yang menjual belikan anak sapi di dalam kandungan. Dan barangnya harus bisa bermanfaat. Kalau barangnya nggak bermanfaat, maka tentu nggak diperjualbelikan. Ya kan? Harus ada milik pemiliknya. Kalau barang itu tidak berkepemilikan, maka nggak boleh dijual belikan. Kalian nemu barang punya siapa? Nggak tahu. Boleh nggak kalian jual? Nggak boleh, gitu ya. Karena nggak tahu siapa pemiliknya. Oke? Kemudian terikat dengan ijab qabul. Ada ijab qabul yang tadi sudah kita sampaikan.
dan ada nilai tukar, oke? Nilai tukar di situ harus kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan juga, oke, barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. Oke? Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke? Lalu bagaimana hukumnya membeli secara online, kan barangnya itu tidak terwujud gitu. Oke, bagaimana hukum menjual belikan barang secara online yang barangnya nggak ada? Oke, baik. Dalam jual beli online memang barangnya tidak ada di depan mata. Tapi realitanya barang itu ada nggak oleh penjualnya? Dimiliki nggak? Dimiliki, berarti ada wujudnya nggak? Ada. Ketika kita melakukan jual beli online, kita melihat gambar deskripsinya nggak? Melihat. Berarti kan ada nggak barangnya? Ada. Berarti boleh nggak kalau barangnya ada? Boleh. Ya, meskipun antara penjual dengan pembeli tidak ketemu. Oke? Ada yang lain? Silakan. Sah atau tidak jika yang melakukan jual beli adalah anak kecil? Baik, kalau di sini anak kecil mungkin belum berakal gitu ya. Memang kalau kita lihat banyak anak kecil membeli permen gitu ya, tapi diberi uang oleh orang tuanya. Nah, ketika anak kecil itu melakukan jual beli, sah atau tidak jual belinya? Karena kan dia mungkin belum berakal, belum mengerti berapa harganya, belum mengerti berapa duitnya gitu kan. Tentu dalam Islam hukumnya sah jika si penjual di situ juga telah mengerti berapa harga jual barang tersebut. Ya. Kenapa? Karena anak tadi sudah diizinkan oleh orang tuanya sehingga dikasih duit. Duit itu digunakan oleh dia untuk belanja di sebuah warung permen gitu ya. Akhirnya si penjual tadi tahu harganya 500 perak dan kemudian dia memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Sah tidak? Sah, kecuali si penjual membohongi anak kecil. Harganya 500 dibilang 1000. Nanti pengembalian duitnya juga dikurangi. Maka disitulah yang dikatakan tidak sah. Oke? Baik. Ada yang lain? Baik, silakan. Bagaimana jual beli pulsa dan kuota? Wujudnya nggak ada. Ada wujudnya. Ketika kalian beli 5.000 perak, masuk nggak ke akun nomor kalian pulsanya? Masuk. Ada nggak? Ada. Berarti kan ada wujudnya gitu ya. Berarti boleh nggak? Boleh. Karena wujudnya sendiri ada. Oke? Jadi silakan. Kotoran hewan apakah boleh diperjualbelikan? Nah, tentu di sini nggak boleh orang yang diharamkan syara atau syariat. Tentu di sini ada sebuah perbedaan pendapat antar ulama di mana kalau kotoran hewan itu sudah dijadikan pupuk berarti boleh dijual belikan. Kenapa? Karena sudah berubah zatnya. Oke? Karena sudah dicampur tanah, sudah dicampur apa sih nama kalau pupuk itu? Gitu ya. Akhirnya sudah berubah menjadi pupuk dan itu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau itu sekedar kotoran doang, nggak dicampur apa-apa, maka itu nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena barangnya najis. Karena sifat kotoran itu apa? Najis. Dan sebenarnya dia tidak bermanfaat. Dia akan bermanfaat ketika sudah menjadi pupuk. Maka kan di sini syaratnya adalah apa? Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Kalau sudah pupuk bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nah, ketika itulah baru boleh dijual belikan. Oke? Baik, teman-teman semuanya, ini pemaparan dari Bapak. Silakan setelah ini kita akan membuat forum grup diskusi. Bapak akan memberikan beberapa permasalahan yang mungkin bisa kalian diskusikan. Nanti kita akan mendengar beberapa kesimpulan dari diskusi yang akan kalian lakukan. Oke? Baik, silakan nanti yang grup pertama bisa diskusi dengan kelompok yang kedua, bagaimana yang sini. Kemudian belakangnya langsung berbalik. Yang terakhir belakang bisa membuat kelompok. Oke? Silakan. Langsung dibalik saja kursinya. Bapak ingin menyampaikan sebuah problem
bagaimana menurut kalian ya hukum menjual belikan barang haram seperti alkohol? Boleh tidak? Oke, kita sama-sama tahu bahwasanya alkohol juga dijual di apotek. Betul nggak? Nah, gimana hukum menjual belikannya? Oke? Tulis satu, jadi ada salah satu dari kalian nanti menulis poinnya, nanti bisa menyampaikan. Oke? Boleh atau enggak? Kalau boleh, apa alasannya? Enggak boleh, apa alasannya? Kalau boleh, apa digunakan boleh enggak jual beli alkohol? Boleh. Nah, ini kan poinnya. Baik, teman-teman semuanya, kita baru saja melakukan fokus grup diskusi dari sebuah permasalahan yang mungkin akan kalian paparkan pada saat ini. Saya ingin masing-masing kelompok memberikan alasan daripada permasalahan yang tadi kita telah bahas. Dari kelompok satu dulu, ada siapa yang akan memaparkan? Ika, silakan Ika. Kika, oke. Ya, di situ saja. Teman-teman, saya akan memaparkan sedikit tentang hasil diskusi kelompok kami. Apakah boleh memperjualbelikan alkohol? Di kelompok kami tadi membahas jawabannya seperti ini. Jawabannya ada dua, tergantung pada tujuan atau penggunaannya. Diperbolehkan jika digunakan untuk kepentingan mendesak, ada dosis yang ditentukan dan juga di bawah pengawasan ahli seperti dokter dan apoteker. Lalu contoh selanjutnya itu ada hand sanitizer. Itu hand sanitizer kan juga mengandung alkohol. Jadi itu kan juga berguna untuk membunuh kuman-kuman, jadi diperbolehkan menurut kelompok kami. Lalu tidak diperbolehkan itu karena untuk mabuk-mabukan itu nggak boleh dan juga hanya penggunaan semata. Oke, baik. Jadi jawabannya ada boleh dan tidak boleh. Kelompok 2, silakan. Siapa? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu hukum jual beli alkohol. 1. Boleh digunakan saat genting atau orang sakit sesuai dosis. Yang kedua, digunakan
memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh seperti kenyamanan. Oke, kesehatan tubuh atau kesehatan jantung? Jantung atau alkohol? Oke, baik. Terima kasih. Mirip ya dengan kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Siapa? Lolita, silakan. Hukum menjual beli alkohol. Alkohol itu boleh diperjualbelikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya di apotek banyak yang beredar alkohol. Nah, jika alkohol minum-minuman yaitu boleh bagi orang yang sakit karena beberapa orang yang sakit memerlukan itu dan harus sesuai takarannya. Karena beberapa orang sakit ada yang membutuhkan minuman tersebut, tetapi jika diminum disengaja ataupun berlebihan yang akan menyebabkan hilangnya kesadaran itu tidak diperbolehkan. Karena bagi seluruh pegawai selalu akan menjelaskan barang siapa yang menggunakan norma sesuai takarannya, berarti itu sesuai takaran yang harus diberikan dan diberikan sesuai. Oke, baik, terima kasih. Beli plus buat kelompok 3. Oke. Tadi dikatakan bahwasanya tidak boleh kalau menghilangkan kesadaran. Berarti kalau nggak hilang kesadaran boleh? Berlebihan. Berarti kan kalau berlebihan menghilangkan kesadaran. Kalau nggak menghilangkan kesadaran, nyeruput doang. Oke? Boleh. Kalau disengaja tidak boleh. Oke. Baik, nanti akan kita diskusikan lagi. Kelompok 4, silakan. Alkohol boleh diperlukan sesuai kebutuhannya. Salah satunya untuk keperluan medis dan pengobatan seperti untuk umur atau seperti ada kandungan alkohol. Sedangkan yang tidak boleh itu alkohol yang dapat memabukkan seperti minuman. Alkohol yang memabukkan. Minuman alkohol yang memabukkan. Minuman alkohol yang memabukkan. Tapi alkoholnya boleh nggak dijual belikan? Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke. Biar nggak stres berarti boleh. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang alkohol boleh digunakan, namun tergantung dengan takaran yang sudah ditentukan. Seperti beberapa obat metanol dan lain-lain. Ya, oke. Baik, beri plus buat kelompok terakhir, teman-teman. Baik. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa kesimpulan yang mirip, teman-teman semuanya. Yang pertama itu boleh ketika digunakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takarannya. Betul kan ya? Dan sesuai dengan kegunaannya, tapi nggak boleh jika digunakan untuk yang memang memabuk-mabukan atau yang untuk kemudorotan yang lainnya. Betul kan? Oke. Jadi memang kalau kita lihat alkohol itu yang diharamkan adalah ketika dia memabukkan. Ya kan? Nah, kalau nggak memabukkan, nah itu sesuai dengan apa? Fungsi kegunaannya. Kalau memang tujuannya untuk membersihkan luka, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau ketika dia digunakan untuk minum-minuman dan meskipun dia tidak mabuk, boleh tidak enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena memang tujuannya ketika dia meminum adalah untuk mabuk. Cuman ketika diam enggak sampai mabuk, ketika dia minum enggak sampai mabuk. Berarti hukumnya
Nggak boleh, karena banyak atau sedikit ketika kita mengkonsumsi itu hukumnya haram. Ketika itu barangnya haram berarti tidak boleh juga diperjualbelikan. Jelas ya? Karena kalau Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanhu. Allah itu kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan jual belinya. Oke? Maka kalau pada dasarnya sudah haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Baik, mungkin sekian grup diskusi dan kelas kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.